beliau tidak memiliki banyak waktu, tapi tetap disempat-sempatkan untuk hadir. Itulah kelebihan aksi di Ejo ke Ejo Lembang ya. Jadi hari ini kita akan membahas seputar konten kreator. Kita tidak berlama-lama, kita minta petunjuk dulu. Jadi Kando, pertama kami ini minta petunjuk dulu. Kemudian KG habis itu mungkin ada ditanyakan atau diskusi. Jadi sebenarnya pertama yang pengen kita ketahui ini apa itu dan perannya sebagai konten kreator, dan kita ini aksi ini perannya seperti apa. Jadi kita di sini minta petunjuknya. Termasuk juga minta ilmu tadi ya, karena tadi di dalam sudah disinggung sama Kak Helmi ini bahwa konten kreator tuh zaman sekarang harus kreatif menggunakan teknologi. Nah, jadi banyak dan ilmu yang patut kita paling dari seorang Helmi Yahya ini. Betul, terutama ini banyak juga pemula kan loh. Mak Mano step by stepnya biar bisa jadi konten kreator yang handal lah. Yang handal dan bermutu. Iya, itu yang penting, punya kualitas. Jadi dalam kesempatan ini minta arahnya kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Aksi Sumsel dan tidak ada Bapak Ketua. Wakil Ketua Umum. Dan pengurus-pengurus yang lain serta adik-adikku para influencer yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi pertama-tama aku terima kasih atas dukungan Aksi Sumsel, salah satu DPW aksi yang paling aktif se-Indonesia. Ya, terima kasih Mang Dayan, terima kasih Indah. Ya terima kasih kawan-kawan galau. Ini ada adik kelas aku juga anggota DPRD bergabung juga. Tolong bantu kita, terutama gedor-gedor ke DPRD situ. Ya itu penting. Jadi aku ini tidak kekurangan gawe, ya karena alhamdulillah ada baik. Ya kampungku tidak putu aku, ya tapi aku dipakai di Jawa Barat sekarang. Hati kamu gak ada yang itu ya. Ya jadi aku baru saja dilantik jadi ketua kepala badan pelaksana Rebana. Rebana itu apa? Kujingok waktu sebelum dilantik tidak dikenal. Ya kalau kita chat GPT, Rebana itu apa? Alat kasidah katanya. Padahal Rebana itu adalah koridor ekonomi tercanggih terbaik Indonesia yang dipersiapkan. Jadi pendirinya nih sebelumnya itu di SK-kan waktu zaman Ridwan Kamil, ketuanya itu adalah seorang urban planner. Ya, urban planner. Jadi perancang kota macam. Tapi beliau ini teknokrat. Dah pajak jualan, ya. Aku sebaliknya, ya, dah ngerti urban planner tapi tukang jualan. Ya, jadi begitu aku dilantik langsung ngetop investor datang galau, ya Rusia, kemarin dubes Uni Emirat Arab, ya, yang lokal-lokal Sumarekon, Alam Sutra datang galau. Rebana itu adalah 7 kawasan di Jawa Barat, Subang, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Cirebon Kota Kabupaten, dan Kuningan. Dan ini akan menjadi kawasan industri terbaik terbesar Indonesia. Ya, penduduknya 10 juta, sudah ada 13 kawasan industri pemegang BYD di situ, Finvest. Nah, siapa yang pakai sepatu on cloud? Itu diproduksinya di Majalengka. Ya, jadi seluruh ada. Nah, jadi itulah amanah yang kusandang sekarang. Ya, langsung ditunjuk oleh Kang Deddy Mulyadi. Dari mana dia tahu aku? Bekawan beda. Ya, bekawan beda. Dia nyinggung aku adalah dari mana? Dari karya-karyaku yang ada di media. Ya, termasuk dulu itu adalah, kan kemarin ditanya, Pak Gub, kenapa sih milih Helmi Yahya? Kan bukan orang Sunda. Nggak peduli, saya bilang. Saya melihat dia waktu bagaimana beliau ini mentransformasi TVRI yang sampai sekarang jadi catatan sejarah. Dindo-dindoku, tiap kali ada di RUT TVRI yang ganti ketua kenamara DPR, pasti di bawahnya ada Helmi Yahya. Makanya Helmi Yahya, kenapa dipecat? Atau kamu XB yang dulu Twitter ya, TVRI Helmi Yahya pasti muncul. Ya seluruh minta aku balik, emak baik. Mahal. Nah, bukan masalah bayaran. Matilah kamu, ya. Jadi menurut aku bagus kita bermedia ini.
manfaatkan ini untuk membentuk personal branding. Kayak aku kuat, aku tuh 3 kali kalah pilkada, tambah naik. Dipecat di TVRI, tambah naik rezekiku. Kemarin pileg lah kalah bulog, tambah naik. Aku selalu mengatakan 1 pintu tertutup, 10 pintu terbuka. Wah, rezekiku tuh. Antara uang simpati, yang penting kamu berbuat baik. Jangan nipu, jangan korup, amit-amit lah. Nah, aku selama ini karena aku tegak lurus. Itu yang diajar oleh mbak aku tuh kiai dulu, ya, di Indralaya. Jadi itu yang kita harus tegakkan. Nah, dengan kamu menjadi influencer, yuk sama-sama kita menyebarkan ilmu itu. Ya, jadi insya Allah kita akan makin besar. 2 minggu lalu kami lagi dipanggil oleh Menteri Ekraf, Tengku Muhammad Rifki. Insya Allah aksi akan di empower istilahnya itu ya, lebih diberdayakan. Ya, juga Pak Menteri kalau baca, kalau ada job-job sosialisasi, nunjuk dari anggota asosiasi dong. Kalau tidak untuk apa kami berdiri, bubar ke baik. Oh ditanggapin. Akan ada program-program apa ya? Peningkatan kapasitas. Ya, tadi Indah tercengang. Aku lagi membuat akademi AI, di mana kamu bikin konten pakai AI, tidak perlu pakai syuting. Apalagi Mang Dayat menggambar ke Sriwijaya masa lalu, tidak mungkin dia baca syuting. Ya, jadi di-combine. Kakek kamu melok bes sekitar sebulan 2 bulan lah pacak membuat. Jadi perusahaan AI itu kamu juga Neira NEYRA Vision. Neira Vision. Itu karya-karya kami tuh. 2 bulan lalu karya kami short movie ya, film pendek 5 menit menang di Cannes Film Festival ya untuk AI. Juara dunia. Nah, ini saatnya kami ingin ya kawan-kawan aku ini dari Rusia, dari Ceknya, dari Moldova yang datang ya, tinggal di Bali, mereka ini kan sering di Bali. Membuat ini untuk supaya akan ada target kita tuh 100.000 serdadu AI. Jadi kalau kamu baca ilmu ini, kamu baca nyerito ke apa baik? Nyerito ke sabu king apa, nyerito ke ada, kalau di Indralaya itu ada renta ke, pembuatan renta, pembuatan jongkong, iya, pembuatan kumbu, ya. Kamu baca cerita apa baik? Tentang orang, tentang suku, tentang local wisdom, ada dolmolo, baca nggak lo? Combine. Oh kalau itu kak, tersingkir aku nih. Iya kalau kau tidak melok perkembangan zaman kau pasti tersingkir. Tapi manusia itu kan pinter nian. Dulu waktu komputer datang, woi mati kita, diganti ke komputer, tidak juga kan? Kita ngecas. Nah ini AI datang, big data datang. Apakah manusia akan tersingkir? Tidak. Bagi manusia yang mau berpikir, manfaatkan, jangan dilawan perkembangan teknologi ini. Jadi ya dibantu baik kakek ya. Kalau pacak kakek, aku bantu dari pusat juga. Ya, kamu belajarlah AI. Kakek ku kirim ke video-videonya, kau sebar ke kawan-kawan. Kamu pacak bantu UKM, kamu pacak bantu promosi hotel, kamu pacak promosi kota kita yang hebat. Aku ngomong tadi, kamu pacak jingok lomba bidar tanpa ada tongkang-tongkang ketek-ketek yang merusak pemandangan itu. Aku ngomong wali-wali tolonglah, tidak baca katanya, minta ampun dong Palembang tidak baca diatur. Nah itu tugas kamu. Jadi kalau kamu reweli ya, woi berhentilah. Uang nak jingok lombanya, kamu jingok dong. Pacu jalur kemarin itu bawa ekonomi sekitar berapa puluh triliun tuh ke Riau. Rapi kan? Ini kadang-kadang besarlah gambar ketek yang daripada rusak daripada bidarnya. Nah kamu storytelling, baca Mang Dayat, aku senang dia storytelling. Aku belajar dari dia. Ya kalau ternyata Kaledoni itu ada hubungan dengan New Caledonia memang. Itu menarik tuh. Kan aku dianggap raja kuis, ensiklopedia berjalan, kan aku kadang-kadang detail tuh. Ya detail nerangin. Kamu tahu dah ini, kamu tahu dah ini, kamu tahu dah ini. Ya, aku sekarang lagi banyak ngomong tentang apa Tiongkok ya, tentang Cina. Ya, karena kita nih kalau di tes DNA 50% kali Cina kali itu gitu ini.
dari sejarahnya. Kamu terangkan itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Kamu udah percaya pempek, tewan, lakso, namu wongnya Cian, Yance, Cian, Nungci, ya kan? Balik lo Cik Nung, balik balik. Dagang rugi deh. Jadi menurut aku ini menarik. Belajarlah storytelling. Aku dengan tahu itu, saya kalau pintar banyak yang lebih pintar dari kita. Tapi adakah orang-orang yang lebih pintar dari kami itu bisa menceritakan? Itu storytelling. Nah itu gawe kamu tuh. Jangan pernah berhenti belajar. Ya jangan pernah berhenti belajar. Ya pelajarin ilmunya. Ya ini ada ketua paski, aku minta juga hubungan mungkin ke Pak Gubernur segala macam. Tolong dibantu ya sini supaya bermanfaat untuk mempiarkan provinsi di Dewek. Ya kalau Pak Wali Kota mungkin amanlah Demang Dayak, percaya ada deal nih, tahu kan? Ya jadi itulah tugas kita, ya. Aksi itu didirikan supaya dak kate apa ya, hoax, dak kate apa ujaran-ujaran kebencian, hancur negara kita ini, ya kalau naik. Kemarin aku wawancarain Leoni, menarik ya, menarik tuh. Aku wong duo, orang kedua yang wawancarain Leoni setelah dong Pelempang sekolah lagi, Richard Lee. Dan Leoni itu wong Jambi, asal kamu tahu, menarik tuh. Jadi dia dengan statementnya menggugat, dia menggugat, bukan DPR ya, apa pemerintah Tangsel. Dia jingok, woi, ngaku biaya ini segini biaya besarnya, dan itu viral kemana-mana. Itulah tugas kita, ya, itulah tugas kita. Jangan juga kejadian becak Nepal ya, karena di sana medsos diredam meledak. Filipina, Indonesia untung kita cepat selesai. Pak Prabowo langsung bersikap bahwa ternyata ada perusuh, ya. Terakhir kan lucu, ya, becak di Kelapa Gading gitu, ada nak ngerusuh, dilindungi oleh masyarakat, oleh penduduk di sana. Oh ini barang kami itu lah, apa merusak yang rugi gitu Dewek. Becak halte dirusak, seminggu dia dapat pecah lagi. Ya, jadi menurut aku ini gawe kita yang harus kita selesaikan, ya. Jadi jadilah kita orang-orang yang apa mengabarkan sesuatu, menghimbau. Closing aku kemarin cukup banyak waktu aku wawancarain Leoni, ya cukup menarik karena aku tidak sengaja bikin quote, ya. Jadi kalau orang-orang baik tidak bersuara, maka orang-orang jahat akan berkuasa. Ya, jadi bersuaralah pada alurnya. Nah, aku minta tuh cuman jangan salah ngomong kamu tuh, jangan basing-basing be ngomong. Ya apalagi tentang sesuatu pacak jatuh fitnah tuh. Kecuali Uca Uca bintang layar. Ini adalah nama pria yang suka selingkuh. Risetnya dari mana gue udah tahu. Bambang lah disebut, Gatot lah. Yang parahnya Kak, ini pria yang hobi begini. Iya dengan Fikri gitu, udah mati juga. Jadi ya hati-hati juga ya. Jadi hati-hati juga. Aku kalau repost itu ada izin repost. Atau aku tulis lagi dari mana pun. Aku kan banyak yang repost. Itu etika. Ya itu etika. Jadi menurut aku terima kasih. Insya Allah kita akan lebih dapat dukungan dari kementerian. Ya ini yang sedang kita upayakan. Ya. Jadi tolong koordinasi baik dengan Adrian Zagari. Kebetulan sekjen pusat itu wong kita juga. Ya jadi manfaatkan. Dan aku pikir profesi kita ini kan pacak juga untuk mata pencarian. Ya mata pencarian. Mungkin bisa geser jadi afiliator, jadi TikToker berbayar. Ya lah banyak berduit. Salah satu anak buahku kemarin udah sebulan itu 3 miliar. Cuman TikTok live barang-barang dari Cina. Ya, ada yang penghasilan 1 miliar, ya 500 juta itu biasa. Lakukan itu, terutama untuk membantu produk-produk yang ada di Sumsel ini. Kopi kita kurang ngetop,
Mana ya, ada kopi ya. Kopi-kopi kita tuh kurang top. Karena kita kan salah satu penghasil kopi terbaik. Lahat. Kopi Lahat keluar ke Lampung jadi kopi Lampung. Ya, jadi karena kita banyak yang tidak paham tentang branding. Ya. Jadi ya kapan-kapan kalau aku main ini lagi kita ngomong tentang branding, aku ajarin. Aku nih sedih. Ada yang tuh ngomong ini wong kurang Sumatera Selatan hebat banget yang tidak terpakai di kampungnya. Tahu-tahu. Nyalon 3 kali kalah ada. Jadi pilek sekali kalah gitu. Nggak lagi aku. Disuruh lagi. Kado, nyalon lagi di OI, lajulah kamu. Kau baik wakilnya. Ya, jadi mari kita bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Insya Allah kita lebih baik. Kita percaya betul, ya. Jadilah bagian yang konstruktif, jangan yang sebaliknya. Jadi itu aja yang aku bisa sampaikan. Aku tidak bisa lama, sampai jam 11 aku harus ke Interlaye, balik kampung ziarah dan sharing. Lah ditunggu oleh halayak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak. Oh, ini luar biasa ya, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Karena tadi keterbatasan waktu, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin 3 penanya dulu untuk sementara ini. Silakan ditunjuk kaki, bukan, tunjuk tangan yang ingin bertanya. Silakan Pak. 2, 3. Seko 2, yang mana? Sampai di belakang ya, yang di banting sama yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Kak Helmi, Yahya yang ganteng. Ini jujur Kak, ini pertama kali aku jenguk, kita ketemu langsung dengan Kakak. Lebih ganteng rupanya ya? Ganteng sangat. Kebetulan aku ini satu tim lah ya. Kalau ngomong politik kan nggak boleh ya, nggak lewat. Tapi aku kanan sama Dek Fikri. Sama-sama pendukung Bapak. Jadi ini Pak, dari sini dari media Ngopi Sumsel. Ya baru pas pilkada kemarin ini lahir. Jadi kebetulan setelah usai pilkada ini jadinya nggak lagi menghitung salah satu partai tapi buat umum. Jadi mau profesi apa aja silakan kalau ada yang mau podcast ke tempat kami. Jadi yang saya mau tanyakan nih, minta arahannya ya Kak Helmi. Memang saya melihat kalau di Palembang ini khususnya untuk konten kreator ini memang harus lebih digiatkan lagi sosialisasi. Mungkin akan ada seperti pelatihan atau akademi yang seperti Kakak bilang tadi ya, itu sangat dibutuhkan karena yang pemula-pemula ini kan butuh masukan gimana sih sebaiknya kita menjadi konten yang menghasilkan, yang cepat dikenal. Nah ini maaf ya Mang Dayat, saya perhatikan dari Mang Dayat dan tim yang sudah tergabung ini kurang. Saya kan kalau ada ini saya naikin ke media saya. Jadi kan harusnya kalau acara kayak gini nih harus diundang media-media online juga, media-media elektronik juga harusnya. Jadi kalian tuh dikenal. Tuh. Kalau untuk ya sejauh ini sih alhamdulillah sih saya lihat sudah banyak kemajuan ya, hebat-hebat ada beberapa tapi tidak ke bawah. Saya lihat lingkupnya itu aja yang saya lihat konten kreator yang naik daun gitu. Gimana supaya gini loh Kak Helmi kasih arahan supaya senior-senior ini untuk yang baru mulai ini lebih terutama Mbak Kiki ya. ini ngetop ini Mbak Kiki nih. Ngetop sepalembang jagat. Mohon arahannya ya untuk Kak Helmi sama Mang Dayat juga Mbak yang lain semua pengurus ya. Itu aja sih Kak Helmi. Terima kasih. Jawabnya langsung pendek juga. Yaitu rencana kita ya. Jadi kita akan ada kelas, mungkin kita undang juga dari Jakarta ya. Kan banyak sekali influencer asal Palembang itu hebat-hebat di Jakarta. Ada Richard Lee, ada David Gadgetin, banyak lah. Jadi mungkin aku bisa undang mereka untuk sharing lah. Bagaimana akhirnya buat konten yang bisa ditonton atau bisa menarik perhatian banyak orang. Sebenarnya ada juga yang menarik perhatian banyak orang tapi tidak mendatangkan
manfaat ekonomi bagi yang buat. Ya, banyak mudaratnya. Jadi kalau masalah politik, kita boleh berpolitik tapi jangan dibawa ke dalam asosiasi. Ya, kamu nak partai apa boleh, tapi begitu masuk aksi kita udah bawa itu apa bajunya, ya. Oke, jadi menurut aku kita harus itu. Karena kita butuh juga uang politik untuk membantu kita. Ya. Jadi kalau aku udah tidak berpolitik dan tidak lagi juga berpartai. Ya, aku sudah nonaktif, ya. Makanya aku sekarang bebas. Tapi aku berkawan dengan seluruh politisi. Jadi doakan aja kita akan punya kegiatan. Ya, tapi di Palembang kan banyak juga yang mau bagus ya, udah hebat-hebat. Ya, jadi aku nanti akan undang beberapa acara aksi Sumsel. Ya, kita akan membuat program-program apa ya, upskilling lah, ningkatin kapasitas terutama dalam memainkan algoritma dan ilmu-ilmu baru. Ya, ilmu-ilmu baru, bagaimana hashtagging, bagaimana apa thumbnailing segala macam, ya itu ada ilmunya. Doa aku baik. Ya, silakan. Oke, baik. Karena memang kita yang menghandle aksi Sumatera Selatan ini, jadi izinkan saya untuk menjawab. Sebenarnya Bu, informasi ini sudah dibagikan dari beberapa hari yang lalu. Memang ketika Kak Helmi ini datang, kita mendapatkan informasi yang cukup cepat sekali, tapi segala sesuatu ini sudah disounding ke di grup. Hanya saja memang beberapa orang itu yang pertama tidak aktif, dan mungkin atau Kak Helmi tadi apakah karena tidak mendatangkan uang dan sebagainya. Sama Cak kemarin kegiatan aksi itu untuk menyusuri Sungai Musi, ini adalah atas inisiatif kami agar kita bisa menciptakan kegiatan sehingga kita bisa berkumpul bersama. Saking memang kami ingin membangun aksi ini untuk menjadi lebih baik. Cuman pada kenyataannya kadang-kadang hal ini ketika kami lempar ke dalam grup, teman-teman tidak membaca. Bahkan Mbak Kiki sama Mbak Susan itu 28 jam tidak tidur sehari semalam untuk inbox. Nah, boleh apresiasi dan tepuk tangan untuk Mbak Kiki sama Mbak Susan ini. Setiap hari mereka inbox kawan-kawan, yuk kita kumpul aksi. Cuman kan sudah nemen Bu. Dan tadi katanya informasi yang kurang merata ke banyak media, harusnya dikumpul ke Galo dari mungkin TPRI, RCTI, Metro TV akuan, ya. Sebenarnya pada dasarnya kegiatan ini awalnya adalah untuk aksi saja, tetapi pada akhirnya kami lempar ke umum karena pecahnya memang agak kurang menggeliat isi di dalam situ. Tapi ini adalah masukan yang luar biasa untuk kami, ya, karena memang kita sudah membuat ada beberapa agenda. KG akan ada agenda aksi ini akan berkeliling ke Kota Palembang khususnya untuk membangkitkan pariwisata Kota Palembang. Nah, apalagi laki aku sekarang sudah diberikan amanah untuk jadi Kepala Dinas Pariwisata. Jadi aku minta tolong sama kawan-kawan konten kreator pada akhirnya nanti untuk mempromosikan daerah-daerah Kota Palembang. Siapa yang bangga? Kita juga yang bangga pada akhirnya. Jadi memang Cak Helmi ya kemana-mana namanya, walaupun beliau ini luar biasa inspiratornya ya, maksud aku tuh kemana-mana tetap nama Palembang juga melekat di nama Helmi aja. Tetap uang Palembang inilah pokoknya yang berjaya. Jadi seperti itu, dan kami harapkan juga teman-teman yang lain mungkin bisa mengajak teman-teman yang lainnya, karena memang seperti Cak Uji kata Mang Helmi tadi bahwa konten kreator ini juga menghasilkan uang. Tidak viral jadi Indah Mujair ini kemana-mana sampai masuk ANTV ya. Kalau tidak viral karena memang penghasilan sebagai konten kreator yang lumayan. Nah, artinya ini adalah wadah atau media kita juga untuk nyari duit. Tetapi bagaimana caranya untuk menjadi influencer yang bermutu seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kita tadi yang luar biasa. Baik, untuk next pertanyaan boleh diserahkan mic-nya yang di belakang. Kak, iya di oke boleh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak Helmi, Mbak Ida sama Bang Dayat. Saya Mela dari Baru Mas Solid, Pak. Ya. Proyek Urang Meranjat. Orang kita dewe berarti ya? Iya. Urang Diri. Silakan Mbak. Saya dapat info kegiatan ini dari Mbak Kiki Kirana. Kebetulan satu grup ya. Gini, saya bekerja di Badan SAR Nasional kebetulan Pak. Saya Ya. rescue. Nah, saya ini adalah pemula untuk bikin kayak video atau apa, tapi nggak viral Mbak.
Iya. pengennya gimana ada wadah untuk kami, maksudnya pemula, biar kayak agak viral dikit Pak, kayak Atau terjun dari kamera ke bawah sini mesti ya biar viral ya. Tipsnya berarti ya Mbak Mela ya. pengen viral. Pengen viral. Viral yang negatif ya. Ah, Pengen yang positif ya. oke, baik. Kayak Kak di Majo kan sudah terlihat keren ya. Ya, lama banget kita juga motonya ya. Mak Erot kan. Iya, bukan Pak Erot, bukan Pak Erot. Bukan Pak Erot, Cek Erot. Ah, bukan Pak Erot. Bukan. Lakinya yang senang Pak Erot. Salah. Ya pengen kan Kak masuk tuh, apa beri masuk ke kami nih di aksi itu kan. Oke, grupnya, biar oke. agak ada yang ngarahin kayak itu. Ini kan ngaco arut kemana-mana. Oke, baik. Terima kasih. Jadi intinya tipsnya cak mana caranya biar viral Kak Helmi. Nah, dipersilakan. Panjang kali jawab. Jadi kakek agenda kebaik ya. Kita buat ruang kelas. Memang ada tips-tips yang sudah terencana. Jadi panjang ya urusannya. Kalau naga yang jelas tuh harus punya perbedaan satu sama lain. Ya, Mang Dayat dia tentang sejarah, Indah tentang apa lagi, Bintang Layong yang bagian lucu-lucuan. Nasihat pada dionya dewek harus dinasehati. Di situ lucunya tuh. Aduh Maerot pula tadi. Ya Allah. Maerot. Hop lagi nyobi ke Maerot. Kalau nak ngeci ke Mairit namanya. Jadi mereka harus punya ciri, ya. Jadi antara lain. Jadi jangan mimpi jadi Mang Dayat berikut, janganlah. Seperti kata Panji Pragiwaksono. Panji itu jema betul aja. Ya, Panji Pragiwaksono. Tidak banyak orang tahu kalau dia orang Palembang. Dia ngomong sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jangan mimpi nak lebih hebat dari Atta Halilintar, jangan. Ya, tapi cari perbedaan. Aku kan perbedaanku jelas. Aku tidak akan bergosip, tidak akan mengundang orang yang tidak ada value-nya. Ya, masing-masing ngomong dah ada. Aku tuh edukasi, informasi, ya, yang begitu tuh pengetahuan, rezekiku luar biasa. Jadi aku tak peduli lah yang nonton cuma ratusan ribu, puluhan ribu, yang penting duit masuk. Ya, aku tuh banyak duit itu dari blocking. Nah sekarang perusahaanku lagi bekerja sama dengan Apkasi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten. Ya kebetulan ketuanya Bursa Zarbudi. Jadi Bupati Lahat tiap minggu akan bikin podcast dengan bupati-bupati seluruh Indonesia yang berprestasi dan lagi tidak ada masalah. Oh iya, kalau itu penting. Wali kota tidak masuk berarti? Wali kota mana? Oh iya, lain lagi nih kabupaten. Kabupaten itu 416 jumlahnya. Jadi kemarin lagi yang digugat, ya nak bayar berapapun, udah galak. Aku pernah wawancara Sekda Jawa Barat. Kalau dia itu adalah orang di belakang layar, makanya Deddy Mulyadi itu pacak. Wah ini padahal itu udah di prepare kalau yang nonton pula 1,3 juta. Terus aku wawancara juga salah satu aksesor di Barat Militer itu, namanya Gusti Ayu Dewi. Ya, dia tuh yang emaknya siswa Barat, 1,5 juta. Ya, seluruh waktu itu, waktu Skora Barat itu dibuat, tidak senang sama ketua PAI kan, komisi KPI, perlindungan anak itu. Ya, perempuan anak itu, tidak tahu lah. Ya, aku pikir kalau kuundang di situ dia pun kata, Bu, ibu dibilang gini, Bu, ibu dibilang gini tuh, ngomong doang segala macam. Ya ternyata aku berharap jutaan, dah ditonton wong. Nah, jadi ini ilmu-ilmu yang kita harus tahu. Aku kan dengan Coach Justin yang nonton minimal 2.000, 3.000. Kemarin ada Panji bertiga. Kami ketawa yang nonton 3.000, 1,5 juta. Ya, satu hari aku ngundang pada. Setelah berbulan-bulan ngilang di KTI Wong, aku ngundang Towel
Dia katanya kotor. Dia sampai 100.000. Jadi lucu netizen itu, kalau dia tidak senang, dibuka pun tidak. Ya, jadi ini kamu harus tahu nih ilmu gini. Nah, aku mengambil aliran, tidak peduli aku yang banyak nonton, ya, nonton banyak boleh, tidak juga tidak apa-apa, yang penting duit masuk. Ya, jadi untuk itu harus ciri. Jadi sekarang nih, kalau ada bank, instansi pemerintah, kabupaten, yang dari luar negeri pakai bahasa Inggris. Kemarin aku diundang podcast ke Singapura, dibayar mahal tuh. Ya, ada lembaga pendidikan Singapura mendidik virtual assistant. Ya, jadi didik orang Indonesia, ibu-ibu yang di rumah, yang PHK, yang nak ngembek apa side job, diajarin supaya dia pacak membantu misalnya perusahaan di Amerika. Karena aku dia gawe nunjuk pegawai resmi sini kan mahal. Cuman untuk nanganin medsosnya, dia buka kursus ini 5 juta ya sampai tamat. Uang Indonesia yang nelo udah 17.000. Aku hitung 85 miliar sudah. Ya, jadi menurut aku ini penting nih. Kamu harus jeli melihat peluang apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan pemerintah. Aku udah senang ya, Ratu Dewa lagak-agak becak KDM juga kan. Asal konsisten. Bagus. Mending mah itu daripada ada pemimpin tidak ketahuan di mana gitu. Ya kan? Kalau udah heboh baru keluar. Itu ini kan parah juga tuh. Muncul kepala daerah yang kemarin Prabu Muli. Alah kan ngetop Prabu Muli di nasional. Lah iyalah. Mana Prabu Muli? Penduduknya udah banyak gino. Selalu jadi cerita. Kemarin penangkapan Prabu Muli lagi. Ya, jadi menurut aku apa ini yang harus kita cermati. Ya, jadi mari kita menjadi bagian dari sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah rezeki itu ngikutin. Ya, dan kita belajar lah. Ya, dari kamu views besar, ya, kemudian apa follower banyak, subscriber banyak, pasti itu akan berkonsekuensi kepada kenaikan penghasilan. Nah itu ya, lebih banyaknya itu buat pelatihannya. Apa pakai dukun, kalau udah tahu tuh. Ya. Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Afif, profesional grafologis dan founder terapi menulis. Jadi saya punya kemiripan dengan Pak Helmi. Saya justru tidak banyak dipakai di Palembang, Sumsel. Justru saya banyak dipakai di luar Palembang. Saya banyak mengajarkan ilmu-ilmu terapi menulis ini di sekolah-sekolah di luar Sumsel. Contoh seperti sekolah di MI Alisla Bandung, itu kepala sekolah dan seluruh gurunya belajar dengan saya. Di Bandung itu punya kebiasaan jelek mengucapkan kata anjing. Tetapi dengan bantuan terapi menulis, kebiasaan itu hilang dalam 2 bulan di sekolah tersebut. Dan banyak sekolah-sekolah lain. Nah, termasuk Ibu Deborah Dewi itu, Ibu Ayu Agustini itu namanya adalah Deborah Dewi kalau zaman dulu. Nah, saya itu menemukan ilmu yang lebih spesifik daripada grafologi, yaitu lebih spesifik dari grafoterapi, yaitu menterapi seseorang lewat tulisan tangan. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana cara kita membuat konten pendidikan yang bisa memberikan dampak lebih banyak. Karena saya sendiri alhamdulillah sudah buat konten tentang alfabet dari A sampai Z, artinya apa dan bagaimana itu sudah saya buat. Dan saya juga men-share ini ke sekolah-sekolah di luar Palembang. Di Palembang itu baru sedikit yang belajar. Kurang lebih seperti itu pertanyaan saya Pak Helmi. Siapa namanya? Afif Pak. Afif. Pep, inilah inti dari komunikasi. Aku ini dianggap sebagai communication coach ya. Ya lumayan lah. Berapa menteri aku yang ngajarin tuh. Ya, ngajarin. Ada ketua-ketua lembaga tinggi negara aku yang ngajarin. One-on-one tuh. Ya, jadi alhamdulillah kita dapat pengakuan itu. Jadi ada satu ilmu yang kamu harus paham untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Apa itu? Ini kamu catat. Komunikasi itu bukan hanya tentang konten. Ingat ya. Komunikasi itu bukan hanya tentang konten.
Ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Delivery. Bagaimana cara menyampaikan? Banyak sekali wong yang pinter, woi kepalanya penuh dengan ilmu. Kalau ngomong itu bikin ngantuk, ya baca di kampus-kampus itulah. S3-nya double gitu. Begitu dia ngajar, ngantuk gitu. Jadi kalau dia konten, wah luar biasa, tapi deliverynya tidak. Kamu belajar dari Tante Wiyah ya, dari aku gitu, dari Coach Justin ya. Coach Justin tak beliau saja. Iya, kalau coach pun dia cuman football, apa futsal. Tapi delivery dia gila tuh. Itu delivery itu ditunjukkan dengan diksi. Diksi itu pilihan kata. Dia bilang domba lah, domba gua tuh. Ya, dia ngomong apa itu penyerang tiang listrik aja nggak bisa dia lewatin. Itu gila tuh diksi-diksi yang seperti itu. Lihat seorang Rocky Gerung. Apa dia yang diomongnya, tapi keren. Ya, kamu belajar dari Koni Rakuni Bakri, partnerku. Mungkin ada yang lain lebih dalam ilmunya, tapi begitu menyampaikan, that's another thing, itu hal yang lain. Kau mungkin ilmumu hebat, tapi kenapa ada banyak nonton? Mungkin cara menyampaikanmu yang tidak menarik. Ya, bagaimana menggunakan vokal, ya, bagaimana memilih diksi. Ya, itu pelajarilah, itu penting, ya. Dan harus berbeda dari orang lain. Jadi kalau kau video call diputar, uang merem, ini Habib nih. Ya, di sini Bang Dayat punya, ya, Bintang Melayu, menurutku salah satu yang diperhatikan lah di nasional. Kau jangan besar kepala ya. Lah besar, bertambah besar pula kayaknya. Tadi datang. Suruh lo balik deh. Jadi itu ya. Jadi pelajarin delivery, harus contoh. Kenapa? Apa ya? Banyak sekali yang Akbar Faisal sekarang punya ciri. Ngegas terus. Ya, kenapa Najwa? Ya, karena Najwa itu dianggap sangat cerdas gitu. Pertanyaannya itu mengerikan. Ya, jadi cari cara delivery. Tante Wiyaya kakakku lebih hebat lagi. Ngomong apa be denger wong. Kamu belum pernah dia ngomong. Dia ngomong musik nyambung. Ngomong apa be dan bagus didengar wong. Ada ngomongnya bagus tapi tidak didengar wong, ada juga. Ya, pelajarin ilmu delivery. Jadi kita tidak cukup cuman pinter bae deh. Ya, pelajarin ilmu delivery. Salah satu lagi tips komunikasi itu know your audience. Kita harus tahu, kita harus paham audiens kita siapa. Karena ngomong dengan Gen Z beda dengan wong tua. Milih katanya wong tua kamu pakai jujur li apa dia tuh nak. Ya, jadi menurut aku itu baik. Ya, jadi segerakanlah buat agenda kita kayak ngobrol lebih banyak, ya lebih serius. Aku berharap aksi Sumsel lebih seriuslah lagi, ya, tentang keanggotaan. Aku lagi mikir mungkin kita harus punya kartu, ya, kartu anggota RTA dan sebagainya. Mungkin kita cari apa lagi ya? Mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa kita dapat penghasilan juga dalam rangka untuk menghidupkan organisasi. Kalau kami di pusat, aku kan ngendor sekarang ke bawa ke menteri, bawa ke badan aku. Kalau dapat, tolong sekian persennya nyetor ke asosiasi. Karena kami tidak menerapkan iuran. Tapi kalau di sini wong Palembang bagus kalau tidak ini penekit, ya kan? Penekit aku itu masih baca terus sedikit. Mungkin pakai iuran terserah, ya. Kalau cemekean kalau salah aku. Boleh kita basah. Kau bayangin aku tinggal ke Palembang 81, artinya udah 44 tahun. Bahasa Palembang tidak terpantut, selalu pasti tahu, ya. Jadi, ada kawan aku baru seminggu, tolong beli cum kedira bangsa segini. Baru seminggu, ke jauh. Oke, itu baik. Aku udah harus ke Indralaya. Ya mungkin kita foto-foto ya. Oke, ini ada beberapa yang mau kasih cindera mata. Yang mau kasih cindera mata, jatuhin ke depan, silakan foto. Siapa lagi? Bagi siapa lagi mau kasih cindera mata tadi? Ada beberapa anggota yang mau kasih. Di sini apa? Di sini bilang. Nah, tolong dokumentasi. Jadi kawan-kawan,
Aku pertama di SFC itu dari penonton Helmi sampai jadi asisten manajer tahun 2019. Jadi ini jersey asli waktu Sri Jersey juara 2012. Kenapa dulu tidak tahu aku nyabloh 19 band, ternyata penuh arti galau. Jadi terakhir 2019, sekarang usia SFC 19 tahun. Berapa hari lagi akan jadi 20 tahun, 23 Oktober. Jadi ini nih, baju ini nembung ke takdirnya, tunjukkan sama wong Minto Palembang yang paling hebat di Indonesia Raya ini. Masih ada ini wong yang ke depan daripada tunjukkan dengan ucup itu apa kawin. Ya, tentunya. Dan aku nih inisiator SFC ya. Inisiator juga kan kita nih. Oke, biar kamu tahu untuk berita kamu ya, tanpa saya mungkin SFC tidak ada, karena saya lah inisiator. Pada saat saya habis membuat jadi IO-nya opening closing pon, aku mau dengan Kak Sarial ya, gubernur waktu itu, juga Pak Gub, ini kalau udah kate bolanya ini pasti jadi lalang dulu. Akhirnya waktu itu beliau turutin dan kemudian kita membeli Persija Tim Solo. Ya. Aksi! Beraksi! Ya, terima kasih banyak. Ini sudah mendapatkan confidence dapat ilmu karena kita bersama-sama. Ini ada Vicky dan belum Gigi. Ini nak sanggar tradisi kasana bangsa. Ngomong dong satu kata tentang aksi. Aksi, beraksi. Kalau pacak ngomong dewe, pacak diwawancarain uang, pacak wawancara uang. Nyemang. Ada milu tuh mah. Nyesel aku muji-muji kau. Bukan tak milu, tak diajak. Ajak aku aja. Makasih Aki. Masih. Siap. Lanjut ke Palembang. Ada minta dibuat naik. Atau udah menangkan di Jakarta. Soal itu.